musuh dalam selimut. Nah, ini tuh kalau orang bilang katanya, ya ini housemate, kearifan lokal. Ceritanya ternyata gong gitu. Ternyata ya memang ceritanya gong sih. Jadi ceritanya tentang ya si gadis peran utamanya tuh si Jasmine Nepper, cantik banget ya dia. Jasmine Nepper dia nikah lah ceritanya tuh, jadi temennya dia kuliah dulu mereka udah pernah sir-siran ya, namanya jodoh nggak kemana ya, ketemu lagi akhirnya nikah dong. Nikah cuman pas saat mereka nikah kabar baik datang, si Jasmine ini akhirnya dinyatakan positif hamil. Nah sejak dinyatakan positif hamil tiba-tiba ada tetangga seberang rumah itu yang main si Megan Domani kayak apa ya, kayak tiba-tiba masuk aja ke kehidupan dia. Jadi si malah yang waktu dia hamil juga kan, kalau orang hamil apalagi pasangan baru kan pengen kita sendiri ya yang menyatakan itu ke suami kita gitu. Tiba-tiba yang nyatain siapa, si Megan Domani gitu kan. Nyebelin banget gitu. Terus banyak jadi momen-momen yang pentingnya dia itu di apa ya istilahnya, udah dimanipulasi, udah manipulasi ya istilahnya, udah di kayak di take over dia lah. Jadi si Megan Domani yang bentar-bentar ngabarin suaminya begini gitu, padahal kan dia lagi seneng-seneng, cuman pikirnya ya udahlah tetangga ini niatnya baik. Terus si Megan Domani juga bawain makanan banyak segala macem, makanan organik lah apa pokoknya biar ini sehat. Apalagi gimana ya, baru nikah, hamil kan si Megan Domani juga si Megan Domani, si gadis ini si Yasmin apa tuh kayak berusaha mencerna tentang tubuhnya kita. Karena saat kita kan wanita, udah tubuh kita ini banyak hormon-hormon, apalagi saat hamil hormon itu berubah semuanya. Jadi yang dia capek lah, dia lelah lah, jadi ya udah akhirnya dia kayak membiarkan aja. Nih gue kasih tau ya, lu kalau punya rumah tangga ada orang lain datang ke rumah lu, ngapain sih? Kalau gue sih nggak mau ya, apalagi lu sering-sering datang, apalagi pas saat ada suami lu, jangan lu kasih kesempatan orang ketiga. Kadang-kadang nggak tahu setan datangnya kapan atau jin dasimnya tuh datangnya kapan. Enggak, jangan deh. Mending kalau rumah tangga tuh ya memang kalian berdua, ya bentuklah rumah tangga kalian berdua. Apalagi tetangga-tetangga datang ngikut-ngikut, ngapain sih? Untung gue tinggal di apartemen, gak ada tetangga-tetangga yang rese. Jadi si Megan Domani ini kayak mendominasi gitu. Jadi bentar-bentar laporan sampai akhirnya entah kenapa si Yasmin tuh si gadis ini dikasih lah, kan gadis tuh G ya namanya, si Megan Domani namanya Susi. Nah tiba-tiba dapat kembang, terus dia sudah seneng gitu, dibawa kembang itu dibawa suaminya gitu kan. Terus mas kok ini es ya, kata dia. Tapi dia nggak ada curiga apapun, ternyata iya, namanya laki-laki ya mulutnya manis dasar buaya gitu kan. Ya Allah Tuhanku. Terus jadi si kata lakinya, iya es kan untuk kamu sayang, kata dia. Ih nyebelin deh. Terus udah akhirnya sih nggak curiga, cuman banyak hal yang menurut dia janggal gitu. Terus dia ngadu lah ke temennya gitu, aku kok punya feeling suamiku selingkuh gitu. Terus temennya nunjukin lah ada foto si cowok itu suaminya dia meluk cewek lain gitu kan. Terus kata kirim videonya ke gue, udah bergulir. Yang tadinya rumah tangga itu harmonis, rumah tangga bahagia, mulai ada ketidakpercayaan. Nah semua dimulai adalah dari ketidakpercayaan. Makanya kalau punya pasangan harus saling komunikasi, jangan komunikasinya dari orang lain tapi dari mulut pasangan kita sendiri, dari kita sendiri, jadi gitu kan. Nah akhirnya tapi si gadis ini kayak suspek kok tetangga gue ini, terus dia ngeliat rumah tetangganya kesini tuh bisa nggak ya gitu. Pokoknya dia jadi banyak mulai berpikir macam-macam tentang tetangganya. Terus dia cek lah WA suaminya tuh ada di laptopnya dia. Terus banyak chatnya si siapa dari Susi tuh kayak di delete kan mencurigakan ya. Apalagi kalau laki-laki dengan delete, nge-delete WA itu udah sesuatu yang enggak banget, pasti ada sesuatu kan. Jadi udah di delete. Terus akhirnya si Yasminnya carilah video, dia punya video recorder inilah pokoknya, kamera rumah gitu kan. Dia lihat kok suaminya udah keluar gitu. Terus ngarahnya tuh ke rumah sana gitu, tapi memang belum sampai rumah sana. Terus akhirnya dia mencoba nanya suaminya klarifikasi. Delalah untungnya tiba-tiba ada datang security mau ngembaliin duit katanya. Jadi malah suaminya itu keluar malam-malam itu adalah mau mengembalikan duit gitu. Oh iya mas aku paham kok, kata dia gitu kan. Udah gak ada curiga, tapi hatinya dia juga nggak tenang karena siapa cewek itu kan. Akhirnya berusaha mencari sampai akhirnya ketahuan lah. Dan mulai dari berapa ya, jadi cepatnya alurnya. Jadi dari awal ke tengah itu lumayan lama gitu. Terus begitu ke tengah dan ke belakangnya itu alurnya cepet. Dan terakhir si Yasmin itu berusaha mengejar lah dia kan nemu kunci tuh di tempat suami tapi nggak tahu kunci apa. Terus dia berusaha mengejar tetangga. Jadi tetangganya pergi, dimata-matain nama dia, Susi pergi, dimata-matain dia. Akhirnya datanglah ke sebuah rumah mewah. Terus dia coba kuncinya ternyata berfungsi. Dan dia melihat apa di situ? Coba dia melihat foto suaminya dan Susi sudah menikah. Gila nggak? Langsung dia kolaps. Dan langsunglah mulai satu persatu ceritanya kebuka. Pokoknya ceritanya gong banget, lu nggak bakal nyangka. Enggak gong ya, bukan gong ya, kayak gitu mendebarkan, menjengkelkan. Dan ini katanya dari kisah nyata. Bener nggak sih kalau dari kisah nyata? Gak tahu lagi tuh perasaannya si gadis itu seperti apa. Semoga nggak kejadian di kita ya, baik-baik kita. Aduh gila, ini film menyebalkan banget. Dan lu sebagai wanita pasti lu nggak mau ada di posisinya gadis. Gila banget sih, punya suami seperti itu, punya tetangga seperti itu. Dan kayaknya gue curiga itu security juga tahu tapi nutupin.